Baik, selamat siang mahasiswa semuanya yang ada di kelas Modul Nusantara 2021 dan juga tentunya selamat siang untuk Dr. Ronald. Ya, terima kasih ya Dok sudah meluangkan Iya, waktunya bersama dengan kami. Dan hari ini sambil menunggu mahasiswa yang lain juga join, Ibu mengucapkan ya salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan kita akan melanjutkan, tapi lebih dahulu kita akan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita memasuki refleksi yang kelima. Jadi Modul Nusantara ini ada 25 kegiatan, Dok. Jadi kita sudah hampir menyelesaikan seluruh kegiatan untuk semester ini dari Modul Nusantara, dan seluruh mahasiswa ini dari luar Universitas Hang Tuah karena masuk dalam program pertukaran mahasiswa merdeka untuk dalam negeri. Jadi hanya ada satu mahasiswa dari UHT yaitu Kak Nasa Yulinda, ini mentor yang ditunjuk untuk memfasilitasi kegiatan kita selama ini dari FISIP Administrasi Publik 2018. Ya, oke. Selamat siang, Dok. Salam Selamat kenal. siang, Nasa. Ya, Iya. panggilnya siapa? Nasa ya? Boleh Iya, ya? Nasa. Baik, terima kasih. Salam kenal Iya, juga. oke. Kemudian, Keren, Bu Desi kegiatannya. ya, yeah. Pengennya ya FK juga ada. Boleh. Oh gitu ya, Bisa sih barengan. sebenarnya. Gimana Bu Desi? Kenapa Dok? Hari ini ada barengan? Kepinginnya kalau ya ada juga seperti ini keren. Oh iya, kemarin mahasiswa FK juga sudah masuk di kelas Modul Nusantara untuk minggu lalu Dok, yang dengan BNPT tentang radikalisme. Iya, jadi memang kami memang kadang bergabung juga, kadang juga memang kelasnya untuk kelas Modul Nusantara. Iya. Oke, mungkin kita di sisa yang terakhir ini juga boleh juga sih Dok kalau bareng sama mahasiswa ya. Tapi kali ini dengan dosennya dulu ya. Oke, baik. Kemudian udah dengan mahasiswanya. Ya. Oke, baik. Ya, ada beberapa mahasiswa yang sudah join di sini. Jadi kalau misalnya ada beberapa dari Universitas Sumatera Utara, ini ada Fatia, dari Universitas Tanjung Pura, ada juga dari Mula Warman, dari yang Cendana belum ya? Atau kalian mau menyapa Dr. Ronald, silakan. Siang ini, ya mulai dari yang Sumatera Utara, boleh silakan. Mau menyapa, hai atau halo-halo? Nanti kayaknya mereka langsung nanya aja Dok ya. Oke, baik. Dok, hari ini memang kita ingin, selama ini kita bilang bahwa kita itu menunjukkan cinta kita untuk Indonesia dengan mengembangkan dan mengenal lebih banyak tentang budayanya, tentang kehidupan masyarakatnya. Artinya kita itu mencintai, ya sebenarnya mencintai diri kita sendiri. Tetapi itu kita kepada bangsa, kepada orang-orang sekitar kita. Nah, ternyata mungkin kadang kita mengabaikan bahwa kita harus mencintai diri kita melalui bagaimana kita setiap hari ya memperlakukan tubuh jasmani kita, mental kita, gitu. Nah, karena memang sekarang ini kita ada di dunia digital ya, yang turut membuat pola hidup kita juga berubah gitu ya. Kadang malah ditentukan oleh media sosial ya. Hari ini kita makan apa gitu, karena kita ikut-ikutan YouTuber kan. Seharian makan makanan yang warnanya biru gitu atau merah, atau seharian makan apa gitu. Jadi itu tanpa kita sadari mungkin itu membentuk pola hidup kita
sendiri. Apalagi kita juga selama pandemi ini membuat gerak kita terbatas, kemudian aktivitas kita juga dibatasi, dan kita lupa dan kita mengabaikan. Sebenarnya tubuh kita pun butuh perhatian, tubuh kita juga harus diperlakukan, dicintai sebagaimana yang seharusnya. Nah, Ibu juga tidak tahu ya bagaimana kalian memahami tentang diri kalian, tubuh kalian, dan juga selama ini yang sudah kalian lakukan. Nah, kita akan merefleksikan sejauh mana sebenarnya kita memiliki pola hidup yang sebenarnya benar ya. Jadi tidak sekedar ya menjalani hidup hari-hari. Tapi anak kos-kosan dulu ya, Dok ya, yang di kos-kosan harus memenuhi sendiri, harus makan-makan sendiri, nyuci-nyuci sendiri. Itu pasti nggak ada yang memperhatikan gitu. Nah, nanti mungkin Dr. Ronald bisa kembali merefresh kita ya, apa namanya yang apalagi di apa namanya pasca pandemi seperti ini gitu. Baik. Tapi sebelum kita ngobrol dengan Dr. Ronald, nanti Dr. Ronald ini ya Dok, kenalan ya Dok, karena saya nggak pegang CV. Oh ya. Dr. Ronald aja deh yang langsung kenalan ya. Oke. Baik, silakan Dok. Baik. Selamat siang semuanya. Ini saya panggil apa ya ini? Teman-teman aja ya, kalau adik-adik kan masih seumuran ya Dok ya. Saya mungkin berapa ini 20-an tapi lebih berapa? Kalau Dokter nggak apa-apa ya. Merasa muda. Iya, dia terasa muda ya. Ngaku-ngaku muda ya Dok. Baik, silakan Dok. Saya izin untuk share screen. Mungkin fotonya ya bukan hoax, tapi ya memang belum diupdate lah istilahnya ya mungkin ya. Baik, jadi apakah sudah nampak ini? Oh ini apa ini? Iya, sudah Dok. Oke, baik, terima kasih. Ya, sekadar kan kalau tak kenal maka tak di follow sekarang ya. Kalau dulu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kan sekarang karena medsos. Ya, jadi, oke, enggak bercandanya. Maksudnya jadi kurikulum vitae saya, nama lengkap saya Ronald Pratama Diwinoto. Dr. Ronald Pratama Diwinoto, Magister Kedokteran Tropis. Ini saya mengambil pendidikan S2 dengan kekhususan di bidang kedokteran tropis, penyakit tropis. Kemudian saya lahir di Surabaya 6 Mei. Ya ini, ya, boleh. Ini mungkin bisa dibaca. Dan saya 2 bersaudara ya, laki-laki semua. Nah, ini mungkin riwayat pendidikan saya bisa dan saya sekarang menjadi dosen di bagian ilmu kesehatan masyarakat di FKUHT. Mungkin singkat aja. Mungkin kalau hobi ya suka apa nih? Ya sebenarnya hobinya ya kuliner udah sih ya. Saya suka makan. Kok saya belum diajak Dok kalau hobi kuliner. Sebenarnya ya selain itu juga nanti besok-besok ngajak Bu Desi ini ya kulineran bareng. Selain itu juga olahraga, kemudian juga bermain musik ya, piano. Ini saya suka untuk mengisi waktu luang. Nah, seperti itu. Mungkin sementara perkenalan singkat saya itu dulu. Mungkin nanti kalau ada yang penasaran ya boleh tanya-tanya gitu ya. Boleh tanya ya Dok ya. Dari ini boleh ya setelah lihat CV-nya. Statusnya kok belum ditulis Dok? Oh, ya statusnya apa ini statusnya? Daripada nanti ditanyain. Saya mewakili ini.
Ya, coming soon. Gitu aja. Coming soon ya. Coming soon tuh berarti sudah ada ya dok ya? Iya, berarti tinggal nunggu undangan nih. Iya, baik dok. Iya, oke baik. Ya, silakan dok dilanjut dok. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya lebih ke inginnya supaya lebih sharing aja ya. Jadi nanti memang ini ada PowerPoint yang tidak saya presentasikan, tetapi setelah saya memaparkan nanti ininya supaya ada kita saling sharing aja. Jadi keseharian. Mungkin kalau dietnya, maksudnya apa sih aktivitas, terutama yang terkait dengan aktivitas untuk aktivitas fisik ya, kita apalagi di era pandemi sekarang ini kan almost everything, every activities itu kan kita via, kalau yang bisa di online ya, online pasti. Seperti halnya kita sekarang ini kan juga ya bisa berjumpa secara virtual. Dan juga terkait dengan diet juga ya, bahkan pola makan khususnya selama masa pandemi ini kita banyak beraktivitasnya di rumah. Nah itu kemudian, aduh kuliahnya kok banyak ya, gimana Bu Desi? Kuliahnya banyak nggak? Tugasnya banyak juga, aduh stres nih. Saya alihkanlah ke ini aktivitas olahraga, apa ini olahraga mulut ini ya, olahraga itu dengan camilan tapi nah gitu. Itu bagaimana kalau seperti itu? Mari kita sama-sama simak ya. Jadi ini saya mengambil topik tentang diet sehatku gitu. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sudah terlihat di layar? Sudah dok. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi topiknya lebih saya khususkan untuk diet sehat di kala pandemi. Nah, dengan suatu apa ya ini pedoman yang dari pemerintah ya, Kementerian Kesehatan, yaitu isi piringku. Nah, ini ada gambarnya. Nah, piring di sini apa ini? Ini ada roti, ada ini spaghetti gitu ya, pasta. Ini juga ini sebagai karbohidratnya. Ini ada kentang di sini. Kemudian juga ini sumber proteinnya. Nah, ada ikan, protein hewani maupun protein nabati ya. Kemudian juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang di sini adalah konsumsi untuk kecukupan cairan, ya, air. Di sini juga ada susu seperti itu ya. Itu. Jadi secara umum ini, tapi kita akan explore selanjutnya. Nah, di sini ya. Jadi tentang diet sehat, ya, diet sehat. Jadi diet itu apa sebenarnya? Mungkin sambil ini saya bisa dimunculin partisipannya. Ups. Ini ya. Gini, sorry. Kalau menurut Rosa nih, Rosa Sinaga. Nah, itu diet itu apa sih? Diet. Nah, gitu. Boleh tahu nggak? Yang Rosa pahami tentang diet. Nah, itu apa? Kalau menurut saya, Dok, diet itu berarti mengurangi porsi makan. Ya. Oke. Kemudian terima kasih Rosa tanggapannya. Kemudian kalau menurut NASA sendiri gimana? Menurut NASA. Kalau diet itu apa sih? Diet itu? Kalau menurut saya itu diet itu mengurangi ini kalori makanan kita sehari-hari.
Oke. kalori kayak misalnya bisa defisit kalori gitu-gitu sih dok. Kalau menurut saya, iya. Oke, bagus. Terima kasih. Mungkin, lah kalau sekarang ada kata-kata sehat, nah, diet sehat. Nah, kira-kira apa? Saya agak sebelah ini. Menurut menurut Fathia gimana? Kalau menurut saya diet sendiri itu proses penurunan berat badan ya dok. Jadi kalau diet sehat itu proses penurunan berat badan dengan cara yang sehat gitu. Mantap. Baik, terima kasih. Jadi, oke, terima kasih Rosa, Nasa, Fathia ya, jawaban-jawabannya bagus semua. Aplaus. Oke. Sekarang ini saya sharing tentang. Jadi ternyata menurut ya definisinya dari ini ya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, diet itu sebenarnya adalah suatu aturan makanan yang khusus untuk kesehatan maupun tujuan yang lain. Ya, mostly ya biasanya atas petunjuk dokter. Ya, ini tetapi memang definisi ini sebenarnya terlalu apa ya oversimplify ya, terlalu apa ini namanya, terlalu disederhanakan gitu. Tapi kita kan sesuatu itu kalau bisa kita terangkan atau kita pahami ya sebaiknya itu adalah sesuatu yang sederhana, maksudnya jangan yang ribet lah ya gitu. Jadi yang simpelnya itu sebenarnya apa sih diet itu? Ya, diet itu ternyata adalah ini pengaturan pola makan yang seimbang. Nah, memang kan betul selama ini dalam benak kita, dalam mindset kita, ya aku tuh kepingin diet nih. Akhirnya ya nggak makan ini, nggak makan itu ya. Itu diet apa menyiksa diri itu kan kadang ya repot. Ya, maksudnya kita seperti itu. Jadi apakah terus kalau kita diet kemudian kita tidak boleh makan makanan yang kita sukai? Ya tetap boleh. Nah, kuncinya kan di ini. Jadi pengaturan pola makan yang seimbang. Ya. Seimbang itu apa sih yang seimbang? Nah, antara kalori yang kita konsumsi, yang kita makan dengan yang kita gunakan, yang kita bakar lah istilahnya ada yang gitu ya. Kita gunakan untuk beraktivitas gitu. Sedangkan sehat itu adalah yang mendatangkan kebaikan pada tubuh kita ya. Jadi bukan hanya manusia kita sebagai manusia adalah makhluk juga selain fisik ya, fisik, mental dan spiritual. Jadi kita secara holistik itu ya. Jadi bukan hanya jasmani tetapi juga rohani, mental dan spiritual, bahkan fungsi sosial. Bagaimana kita juga dengan kondisi tubuh kita yang sehat, kita juga secara fungsi sosial kita juga berjalan. Beda misalnya kalau kita ini sehat tetapi kita terus ketawa-ketawa sendiri, terus apa tiba-tiba nangis sendiri, atau aduh saya sehat tapi aduh depresi ya, bawaannya males ngapa-ngapain gitu kan ya. Secara fisik kita sehat tapi bagaimana secara mental, secara spiritual. Nah, itu ya. Jadi holistik. Gimana? Salah satu caranya adalah supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan pola makan atau dengan diet yang sehat. Nah, mari kita simak. Nah, di sini. Tadi ada seperti yang digambar yang di depan tadi. Nah, ini adalah suatu pedoman dari bagaimana untuk kita mengupayakan diet yang sehat. Ya, dengan bagaimana ini? Ada pedoman isi piringku. Ya.
Jadi kalau dibagi ini memang dalam porsi sekali makan ya, itu makanan pokoknya ya kita ketahui bersama ya, kita bahasa Indonesia itu ya kalau enggak khususnya kalau saya aja deh, saya bilangnya saya ya. Kalau belum makan nasi itu belum makan. Itu padahal udah makan roti, misalnya makan biskuit, apapun, tapi kalau belum makan nasi, makan mie gitu ya. Tapi kalau belum makan nasi itu belum makan. Nah, tapi sebenarnya banyak pilihannya untuk makanan pokok. Nanti kita bisa lihat di slide-slide selanjutnya. Tapi dengan takarannya ini ya, 3 centong nasi atau 1,5 gelas mie kering. Kemudian juga untuk lauk pauk ini lauk ada kalau lauk hewani ya, misalnya dengan ikan kembung atau 2 potong sedang ayam tanpa kulit ya, 1 butir telur ayam yang besar maupun 2 potong daging sapi yang sedang. Nah, tentang pemilihan protein protein hewani ini yang perlu kita cermati selain juga porsinya ya, porsinya mencukupi tidak terlalu sedikit juga ya usahakan jangan terlalu banyak, juga jenisnya yang kita konsumsi ya. Misalkan ada penelitian itu yang menyebutkan kalau mengkonsumsi daging merah terlalu banyak, contohnya maksudnya yang kalau mentahnya itu ya sebelum dimasak itu warnanya merah, contohnya daging sapi itu contohnya. Kalau terlalu banyak itu, apalagi dengan pola diet yang rendah serat ya, maksudnya konsumsi sayurannya maupun dari buah-buahan itu relatif kurang, itu berisiko menjadi kedepannya nanti ya bisa berisiko menjadi ke penyakit kanker keganasan di saluran pencernaan. Jadi perlu dibatasi juga ya. Tetapi baik, tetap baik karena selain sebagai sumber protein ya juga sumber zat besi. Nah, itu kan bagus khususnya di protein hewani, misalnya seperti daging sapi, hati ayam, dan semacamnya. Yang tidak kalah bagus, nah sesuai dengan misalnya kita kan, maksudnya di Universitas Hang Tuah ini mengusung visi misi itu terkait dengan kelautan. Nah, jadi apa? Arahnya protein hewaninya betul ikan laut ya. Ikan laut selain jadi sumber protein hewani juga sumber asam lemak yang esensial yang bagus untuk tubuh kita. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar yang ada omeganya itu, nah itu sumber omega yang omega 3 mungkin itu khususnya tinggi pada ikan-ikan laut. Loh, ikan laut seperti apa, Dok? Kayak salmon gitu kan mahal. Ya, jangan khawatir. Ikan laut kan tidak hanya salmon ya. Misalnya ada kita makan ikan kembung ya, ikan tongkol. Itu ya kecuali kalau ada alergi ya cari alternatif. Tetapi tidak harus yang mahal, tetapi sehat, tetap kita dapatkan manfaat nutrisi sehatnya. Kemudian atau dari lauk nabati, misalnya 100 gram tahu, 2 potong sedang tempe, serta konsumsi sayuran dan buah untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral, serta kebutuhan serat. Selain dari yang dimakan, yang dikonsumsi juga diperhatikan ada ini di sekitarnya ini, yaitu aktivitas fisik. Nah, tadi seperti di depan tadi kan keseimbangan antara yang dikonsumsi dengan yang dikeluarkan, yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang bagaimana? Durasinya minimal diupayakan 30 menit setiap hari ya, diupayakan. Nah, bagaimana contoh-contohnya nanti di belakang kita akan melihat. Kemudian juga ini cukup minum air ya, minum air putih
at least 8 sampai 10 gelas per harinya. Sebenarnya gimana ya? Kalau cukup minum kok ribet ya, masa setiap gelasnya kita hitungin, mudah aja. Misalnya kita cek dengan warna dari air seni kita ya. Kalau warnanya kuning pekat, wah hati-hati. Jangan-jangan kita kurang minum ini. Tapi kalau sudah warnanya kuning jernih, nah itu berarti cukup jumlah cairan yang kita konsumsi. Juga tidak lupa ini cuci tangan pakai sabun ya. Nah, khususnya di era pandemi ini ya kan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu penting dalam upaya mencegah penularan virus corona. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Saya makanan pokok ya, mungkin teman-teman udah pada paham ya. Jadi mereview aja karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan Indonesia sejak lama. Nah, ini macam makanan pokok ya. Roti ini ya, misalnya ini kan ya sudah dipilih yang kayak gini ya. Jadi roti tawar itu sendiri pun juga bermacam-macam ya. Ada yang seperti yang di sini kan roti gandum ya. Ada yang whole wheat, whole grain ya. Ada juga roti tawar kupas yang putih warnanya. Jadi kalau yang roti tawar yang kupas, yang putih itu dengan roti tawar yang kayak begini nih, yang gandum ini, itu saya tanya pada Meta. Nah, Meta Trisna, lebih suka yang mana? Yang kayak gini atau yang putih yang atau nggak suka roti? Sukanya apa? Kan Oh, saya suka semua jenis roti sebenarnya. Pertanyaan ya, penting sama. banget nih buat teman-teman yang ke lapangan. Jadi terima kasih. Praktis ya memang kalau kita misalnya sarapan ya, roti, saya toppingnya dengan selai atau misalnya dengan telur gitu diceplok ya. Tapi khususnya untuk sarapan tuh usahakan kita pilih yang sumber karbohidratnya yang tidak cepat dicerna ya, relatif tidak cepat dicerna, tidak cepat menaikkan kadar gula darah ya. Misalnya sarapan paginya ini misalnya sebagai contoh ya, ada 2 orang mahasiswa si A dan mahasiswa si B sama-sama sarapan. Kemudian yang si A sarapannya roti gandum dengan selai kacang misalnya gitu ya. Kemudian juga telur ceplok gitu. Yang si B misalnya sarapannya nasi ya, nasi ya bukan berarti nggak boleh sarapan nasi, boleh-boleh aja sih ya. Tapi nasinya banyak, kemudian lauknya yang ini iwak peyek itu gitu ya, makannya dengan peyek gitu. Kemudian minumnya es teh manis ya. Nah, kemudian jam 9 pagi ada kelas ini, terus sama ibu dosen ya on cam ya, dan perhatikan kuliahnya nih, nanti yang keluar di ujian ini. Nah, si A kan sarapannya tadi bisa memperhatikan dengan baik, tapi yang si B ternyata pada tengah-tengah kuliah mulai ngantuk. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kan sama-sama sarapan. Ya memang sama-sama sarapan, tetapi yang dikonsumsi karbohidratnya kan berbeda. Yaitu tadi kembali lagi, not every carbohydrate is equal ya. Enggak semua jenisnya itu sama ya. Ada yang kandungan gulanya tinggi ya, ada juga yang berimbang, kandungan gulanya ada, tapi juga kandungan seratnya juga cukup ya. Jadi
Itu sebagai contoh. Sehingga ya kalau dibandingkan dengan roti tawar kupas dengan yang gandum ini ya this one is better gitu ya. Tapi bukan berarti terus makanya ini aja kan macam-macam banyak. Misalnya saya nggak mau makan roti dok, apa maunya sarapan misalnya mau buat ini aja, buat smoothies. Nah, misalnya yang kekinian gini ya, smoothies apa? Ya boleh, nggak apa-apa, kenapa tidak ya. Nah, itu jadi smoothies misalnya dari apa? Dari kan buah ya. Jadi di situ karbohidratnya dapat, vitaminnya dan mineralnya juga dapat. Asalkan ingat jangan kebanyakan gula. Ya, itu. Jadi, apakah jus buah itu bagus? Bagus ya. Misalnya jus alpukat bagus. Asal ya tadi. Kemudian toppingnya yang banyak ya, susu kental manis. Sebenarnya bukan kental manis itu sekarang sudah bukan, kurang tepat kita menyebut itu sebagai susu ya. Karena sejatinya itu adalah konsentrat ya, esen saja. Tapi yang tinggi adalah kandungan gulanya. Gitu. Jadi kalau memang kita ingin mengonsumsi susu ya minum susu gitu yang kotak itu yang maksudnya yang sebenarnya bukan kental manis kemudian diudek. Nah, itu sama dengan meminum gula. Kalau itu bukan minum susu. Itu juga kita perhatikan ya. Selanjutnya, nah di sini ada video kan kalau lihat gambar terus mungkin bosan ya. Ini ada video. Apalagi di sini modul Nusantara. Nah, kita lihat berbagai sumber karbohidrat di Nusantara, di seluruh Indonesia itu apa saja. Itu sehat dengan pangan lokal. Kita tonton. Tahukah ragam makanan Indonesia memiliki aneka ragam, rasa, dan kaya gizi? Tiap daerah memiliki ragam pangan pokok. Kita suka papeda. Kulo senengnya yo makan nasi jagung. Kita orang suka bubur singkong, sehat dan bergizi. Makanan sehat dan seimbang harus selalu kita jaga ya. Selera makananku, ya makanan Indonesia. Kalau kamu, apa menumu hari ini? Nah, ini ya gerakan Kementerian Pertanian menggembar-gemborkan sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Nah, jadi supaya supaya tidak tergantung pada satu komoditas saja. Misalnya doyannya nasi ya, nasi putih terus ya. Jadi nasi putih forever gitu ya. Ya tidak, ternyata banyak pilihannya. Nah, apa aja nih? Ada singkong, ya kan? Tinggi serat, mengurangi risiko diabetes, ya kan? Pisang mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Tapi hati-hati ya, jangan yang pisang raja, apalagi pisang raja kol itu yang sangat manis itu ya. Baiknya sih baik, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak yang dimakan, itu kandungan fruktosanya tinggi, nanti masuk ke tubuh kita diubah menjadi gula, glukosa, cepat meningkatkan kadar gula darah. Khususnya bagi penderita kencing manis ya, diabetes, tidak dianjurkan untuk mengonsumsi berlebihan. Ganti pisang kepok misalnya, pisang kepok, pisang susu itu lebih baik pilihannya. Ya, kemudian kentang tinggi antioksidan, kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Jagung mengandung serat tinggi sehingga aman cegah sembelit. Nah, ada juga talas, ini kandungan kalsiumnya tinggi untuk kekuatan tulang, maupun sagu yang papeda tadi ya, mencegah sembelit dan kanker usus. Ini variasinya banyak. Jagung juga nasi jagung tadi kan. Dan satu porsi nasi setara dengan ini 3 buah jagung, 1,5 potong singkong, 2 buah kentang yang ukuran ya sekian ya, 2 buah pisang dan seterusnya. Oke, kemudian untuk lauk tadi karbohidrat, bagaimana dengan lauk pauk? 1/3 dari setengah piring. Sumbernya dari mana aja? Ini bisa dari ikan, daging sapi ya enggak
nggak gini ya, misalnya apa wagyu gitu ya, ya nggak gitu juga ya, pokoknya daging sapi ya, ayam ya, maupun telur, susu dan produk olahannya lain-lain. Loh, bagaimana dok kalau alergi, punya alergi nih, alergi telur? Ya pilih yang lain ya, ikan. Nah, misalnya alergi telur dan alergi ikan, ya yang ini ya, protein nabati misalnya ya, pilihannya yang jadi ada alternatifnya ya. Misalnya kita olah tempe, makan tahu ya kan, saya dimasak potok gitu, sedap kan, jadi lapar ya. Oke, ini ya, jadi dengan pedomannya, isi piringku sekali makan lauk hewani sekian, lauk nabati juga ini kira-kira 2 potong sedang tempe atau misalnya tahu bisa ya. Dan ya buat lauk penyetan gitu, wah enak. Nih, keuntungan dan kekurangannya, protein hewani, kurangnya jumlah kolesterol dan lemak yang lebih tinggi, khususnya pada yang tadi daging merah ya, yang daging sapi itu ya, dan relatif lebih mahal, relatif. Kalau protein nabati, kandungan lemak tak jenuhnya lebih tinggi. Ini kan juga misalnya bagi teman-teman yang vegan, vegetarian ya mau tidak mau mencukupinya dari protein nabati kan, ya misalnya terkandung isoflavin, itu tidak ada pada protein hewani dan relatif lebih terjangkau. Kekurangannya ya adalah ya misalnya kurang higienis, tapi tidak semua demikian ya gitu. Selanjutnya buah-buahan yang merupakan sumber vitamin dan mineral ya kan, manfaatnya sumber vitamin, sumber air dan gizi, mineral juga ya, antioksidan dan mencegah penyakit-penyakit tertentu. Jadi vitamin ini, vitamin apa saja? Ada vitamin A, vitamin B, vitamin B1, B6. Vitamin A ini kan kita kan sering supaya matanya sehat, vitamin A cukup. Padahal vitamin A itu bukan hanya untuk kesehatan mata saja, ya. Kesehatan epitel ya di tubuh kita. Jadi termasuk kulit, ya, kesehatan kulit, kesehatan di dalam lapisan saluran pencernaan, ya, bahkan sistem imun pun juga penting peranannya ini vitamin A ya. Kemudian vitamin B, B1. Jadi kalau untuk vitamin B kompleks ya, ini bagus untuk juga apa ya, meningkatkan metabolisme tubuh ya. Jadi juga menjaga kebugaran. Misalnya jadi kalau teman-teman apalagi di era pandemi ini ya, konsumsi suplemen ya, vitamin apa aja ya, paling enggak ya vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, ini juga vitamin C, tetapi memang khususnya untuk yang dosis tinggi ya, yang 1000 mg itu, saya enggak sebut merek ya, karena ada yang modelnya minuman yang adalah yang itu macam mereknya ya. Kadang ada yang tidak, yang punya riwayat sakit lambung memang tidak tahan ya, misalnya minum itu, tapi ya bisa diantisipasi misalnya dengan apa, yang sumbernya dari buah-buahan ya, jeruk ya kan, pepaya, semangka ini tuh, dan lain sebagainya itu ya. Sayur-sayuran juga demikian penting, sumber vitamin dan mineral serta sumber serat. Kalau kita kurang mengkonsumsi sayuran, akibatnya kurang konsumsi serat, bisa ininya susah nih ya, sembelit ya, BAB-nya susah. Wah, sudah 2 hari ini kok nggak bisa buang air besar ya. Bisa jadi konsumsi cairannya kurang minum air, dan juga kurang ini makan sayur-sayuran. Jadi penting interaktif lagi. Halo Palma. Iya dok. Kalau Palma
suka sayur apa? Biasanya makan sayur apa? Kalau saya sendiri, Dok, sukanya sayur bayam yang masaknya ditumis saja. Ayo, bagus sekali. Sayur bayam selain kandungan serat kan tinggi, juga kandungan zat besi, ya kan? Kandungan zat besinya juga selain kandungan zat besi, kalsiumnya juga tinggi. Bagus untuk kesehatan tulang, juga untuk mencegah anemia, kurang darah, ya. Di mana penyakit, ya, masalah kesehatan anemia ini, ya, kurang darah ini masih cukup tinggi kasusnya, ya, khususnya bagi remaja putri, ya, di Indonesia, ya. Kenapa? Karena kalau kita kapan kita curiga kalau misalnya kita, oh kayaknya aku ini kurang darah nih, anemia maksudnya. Ya gampang ini 5L, ya, lemah, letih, lesu, lunglai, lalai itu, ya, itu bukan lapar kan, ya, 5L itu. Kemudian juga ya gampang ngantuk, itu konsentrasinya menurun, ya. Tahu-tahu dicek, oh dicek HB-nya, ya, hemoglobinnya di pemeriksaan laboratorium dicek, kok rendah nih HB-mu nih, 9 HB-nya, ya. Padahal normalnya kalau itu ya sekitar 11 sampai 16 itu, ya. Ternyata kurang darah. Bisa dari mana? Dicukupi dari makanan. Salah satunya misalnya dari sayuran, ya, bayam tadi bagus, ya. Kemudian dan fungsinya yang lain ini banyak sekali, sehingga jangan lupa 2/3 dari setengah piring ini diisi dengan sayur-sayuran, ya. Khususnya sayur-sayuran hijau, bayam, sawi, kangkung, apalagi, ya itu, ya. Kailan kalau ada, ya, apalagi brokoli lah itu bagus juga, ya, brokoli juga, plumkul, macam-macam sayuran, ya. Oke. Nah ini dia buncis, ini juga bagus, ya. Mengenyangkan tetapi kalorinya tidak terlalu tinggi, ya. Apalagi bagi penderita kencing manis, ini bagus konsumsi buncis ini, karena konsumsi buncis dan brokoli, ya, kandungan kromiumnya itu tinggi, mineral kromium, dia bagus untuk membantu mengendalikan kadar gula darah. Tomat ini juga, ini repot, ya, tomat itu sebenarnya sayur atau buah, ya. Ya, tapi vitamin C-nya dia tinggi, ya. Kolesterol, ya, wortel, selada, kangkung. Ini kalau suka makan siomay, nah suka juga, ya, kan pare, ya. Walaupun pahit, ya, tapi kalau tergantung masaknya juga, ya. Kalau pinter masaknya nggak pahit juga. Pengolahannya bagaimana gitu, ya. Oke. Kemudian juga cuci tangan, ya. Langkah-langkahnya demikian, ya. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir, gosok sabun ketelap. Jadi dibasahi dengan air mengalir, kemudian sabun digosokkan, ya. Jangan lupa dibilas dan dikeringkan. Kapan kita cuci tangan? Dengan, ya, setiap kali tangan kita kotor, mengetik, memegang uang, hewan, binatang, berkebun, sesudah buang air besar, sebelum menyusui bayi, setelah bersin atau batuk, dan seterusnya, ya. Sebelum makan, ini juga penting, ya. Oke. Dan yang ini aktivitas fisik, karena supaya seimbang apa yang dikonsumsi dengan yang dikeluarkannya. Jadi ini definisinya, mungkin bisa. Nah, contoh-contohnya ini mungkin narsis, ya, tapi mohon dimaklumi, ya. Ini suaranya dikecilkan aja, nggak terlalu ramai. Jadi aktivitas fisik misalnya di dalam rumah, dalam indoor lah, ya, yang sederhana, ya. Jadi boleh jadi lari-lari, nah ini push up juga bisa. Kalau misalnya nggak bisa
Nggak bisa push up yang di lantai ya, kita bisa push up di dinding. Nah, aktivitas fisik juga nih, dan simple kan, ya hanya kan bisa dilakukan di indoor sebenarnya. Nah, ini juga untuk menguatkan otot kaki ya, kita lakukan gerakan squat ya, seperti itu. Kemudian ya, kemudian atau yang aktivitas olahraga yang bersama, tapi ini ya pakai masker tetap ya, karena di era pandemi kita juga prokes tetap harus ditekankan ya. Jadi mau aktivitas fisik yang mana pilihannya ada. Jadi apakah ribet lama? Enggak kan? Ini sebentar. Ini kan juga menyenangkan. Ini ada teman yang buat kita juga bisa latihan bareng. Ini kegiatan apa ini? Karate ini di FKUHT. Kemudian ini juga menjadi satu sebenarnya pilihan ya. Putusannya di tangan kita. Maksudnya gimana? Contohnya ini contohnya ya. Oke. Pilihannya ada di tangan kita. Semangat menjaga kesehatan. Tingkatkan oke. Kemudian juga konsumsi cukup kebutuhan cairan ya. Dikatakan kandungan air dalam tubuh kita itu sekitar 60-70% dari berat tubuh. Macam Aquaman gitu ya. Jadi kalau kurang konsumsi air, kita bisa mengalami dehidrasi, dampaknya bisa konsentrasi menurun, badan menjadi lemas, ya, mau ngapa-ngapain males, ya ini jadi mager gitu ya. Sementara yang lain bisa memelihara fungsi ginjal, mengurangi risiko kandung kemih, perawatan kulit juga, ya, mengontrol kalori. Jadi kalau kadang itu, aduh lapar nih, bagaimana supaya menyiasatinya juga? Coba minum air ya, minum air 2 gelas, dan ditunggu. Ya, tunggu 15 menit. Aduh masih lapar lagi nih. Minum air lagi 2 gelas. Bisa apa ya? Kita bisa bantu mengontrol kalori yang masuk. Ya, tapi kalau kebanyakan minum ya nanti perutnya jadi gembung ya. Tapi ya yang penting adalah kita perhatikan bahwa konsumsinya harus at least 8-10 gelas per harinya ya, untuk mencukupi kebutuhan cairan. Oke, ini untuk menunya, ini gambar video. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk saja sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan lokal sekitarmu. Ini si piringku. Terus Diet yang bergizi serta bervariasi sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh kita dan anak-anak dalam melawan COVID-19. Kita membutuhkan vitamin dan mineral agar tetap sehat. Diet harian Anda harus terdiri dari karbohidrat seperti nasi, protein seperti ikan, tempe, sayuran, dan buah. Jangan lupa juga sebelum mulai memasak ataupun makan harus membiasakan diri cuci tangan menggunakan air mengalir. Kurangi mengonsumsi makanan yang kurang bergizi, seperti makanan gula, garam, dan lemak. Kurangi juga memesan makanan siap saji, dan itu bisa digantikan dengan masak bersama keluarga di rumah. Olahraga juga bisa menjadi faktor penting agar tetap
suka makan pisang dan jeruk di rumah karena menyegarkan dan memberikan energi untuk belajar. Saya ikut bantu orang tua memasak makanan rumah yang sehat. Saya berolahraga di rumah bersama keluarga agar badan kuat, otak jernih, dan hati gembira. Yuk olahraga. Mari biasakan makan sehat dan tetap aktif selama berdiam diri di rumah. Oh, sudah. Terima kasih ternyata ya. Ini kan yang slide yang paling ditunggu-tunggu ya kalau kuliah. Oke. Maaf, jadi demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Bu Desi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ronald. Jadi pengetahuan seputar bagaimana sebenarnya kita memiliki asupan yang sehat ya setiap hari dengan komposisi yang seimbang. Jadi ternyata diet yang baik, yang sehat itu adalah yang seimbang ya dok ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ternyata. Nah mungkin kita akan kembali kepada diri kita ini mahasiswa dan juga setiap apakah kita ternyata mengingat-ingat kembali ya dok ya apa yang kita tadi apa isi piring kita ya. Isi piring kita itu selama ini ternyata sudah seimbang atau belum gitu ya dok ya. Itu yang menjadi permasalahan gitu karena kalau saya sempat beberapa sebelum pandemi sih gitu ya beberapa dosen bercerita tentang sebenarnya membicarakan konteksnya itu tentang lulusan mahasiswa ITS gitu ya karena yang bercerita adalah dosen ITS. Mereka menyampaikan bahwa sekarang ini ternyata lulusan itu banyak yang gagal diterima hanya karena masalah kesehatan. Jadi kalau IPK-nya oke, kemudian mungkin attitude gitu ya. Tapi ada satu hal lagi yang membuat mereka gagal diterima karena ternyata mereka memiliki mungkin tadi penyakit yang tadi dokter bilang mungkin saja obesitas atau mungkin juga diabetes di usia muda atau mungkin juga ada penyakit lainnya yang dalam jangka panjang mungkin membuat perusahaan melihat mempengaruhi produktivitas, kinerja dan sebagainya ya. Jadi itu yang membuat ternyata itu yang tidak kita perhatikan ya untuk generasi atau mahasiswa kita selama ini. Kita lebih banyak memberikan ilmu yang seputar akademis, tapi ada hal lain yang mestinya harus kita perhatikan gitu. Jangan ya kita tidak ingin bahwa ternyata bukan persoalan yang berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi kita ya, tapi ternyata kita sendiri tidak bisa menjaga kondisi kesehatan diri kita sendiri dan itu di kemudian hari menjadi pertimbangan dalam pola rekrutmen gitu ya dok ya. Nah mungkin nih dok kalau dokter tadi kan bilang bahwa kita ini kan sekarang ini mager ya, susah banget ngangkat pantat ya kalau udah duduk terus magnetnya itu. Ngemil ya dok ya. Tapi ternyata mungkin ada tips-tipsnya gitu dok. Kalau kita kan kalau mahasiswa punya kecenderungan kurang memperhatikan dan memanage waktu ya, mengerjakan tugas larut malam, atau sebenarnya apa sih yang membuat kita itu memiliki kebiasaan yang kurang baik itu biasanya karena di mananya gitu ya. Kalau tadi tentang mengisi piring gitu. Kalau dulu saya ingat-ingat waktu kuliah itu yang penting kan kenyang ya. Jadi mau itu cuma nasi sama sambal atau mie gitu kan. Super mie Indomie. Itu yang penting kenyang terus bisa ngerjakan tugas nggak keroncongan ketika kuliah gitu kan udah penting gitu. Udah cukup lah. Apalagi kalau uang sakunya udah menipis kan nggak bisa milih-milih yang lain.
apa adanya. Ada nggak sih Dok apa tipsnya gitu supaya kita tidak salah gitu ya, apa namanya, harus seperti apa? Hindari ini, atau kalau lagi begadang dari ini, atau kalau misalnya begadang ya sampai jam segini, itu kayak apa sih Dok yang benar Dok? Ada nggak tipsnya? Ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Jadi memang benar, tetapi yang seringkali apa ya, maksudnya relatif kurang dicermati itu adalah konsumsi sayur dan buah sebenarnya. Jadi kalau sekarang sebenarnya kan, orang itu punya asumsi mie instan. Ya emang nggak bagus sih kalau setiap hari ya, everyday. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Seninnya makan soto, Selasanya makan rawon, Rabunya makan ayam geprek, tapi dalam bentuk mie instan semuanya. Itu kan itu nggak baik. Tetapi kalau misalnya seperti yang diceritakan Bu Desi tadi, kepepet misalnya adanya mie instan, terus bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kan kepepet kan tidak everyday. Misalnya oke lah kita makan mie instan hari ini. Tetapi masa kemudian mie instan doang yang dimakan? Ya kenyangnya kenyang, tetapi apakah seimbang gizinya yang kita konsumsi? Tentu saja tidak, karena hanya karbohidrat saja yang kita konsumsi. Dan juga ini apa, perlu diseimbangkan dengan yang lain. Loh, bagaimana? Ya kalau malas masak misalnya, ya beli, kita bisa beli sayur misalnya apa, sayur pecel atau urap-urap misalnya kita beli di warung, ya kita bisa beli. Kalau telur gimana? Ya protein, ya telur misalnya bisa telur ceplok, ya telur ceplok 1, kemudian jadi mie instan tambah telur ceplok ditambah sayuran tadi misalnya beli itu kan sudah cukup, sudah seimbang. Jadi nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi kan kalau ada pilihan yang lebih sehat, tentu kita milihnya, diharapkan kita milih yang lebih sehat. Nah masalahnya kan sekarang kan kalau kita malas keluar rumah, kemudian kita lihat semuanya kan bisa tinggal dalam sentuhan jari, kita pesan ini. Masalah yang promo-promo itu juga yang makanan yang nggak sehat gitu loh. Kadang kita jadi repot gitu ya. Ini diskon ya. Jadi sedangkan pilihan untuk misalnya makan yang sehat tuh ya, walaupun misalnya kalau ya keluar sebentar lah dari kos, kemudian jalan kaki sekaligus dapat olahraganya, kemudian beli sayuran di warung, di depot atau di warteg, kemudian kita bawa pulang, olahraganya dapat, diet sehatnya juga dapat. Sekaligus apa? Refreshing, Bu Desi. Jadi kan kalau di depan laptop terus kita lihat Zoom kuliah, ngerjakan tugas itu panas kepala gitu. Ya, kita dengan jalan-jalan keluar tentu saja pakai masker, tetap ya prokes. Tapi kita lihat pemandangan, pepohonan di luar gitu, kita itu bisa apa ya, memberikan penyegaran, refreshing untuk pikiran kita. Jadi nggak stres. Kalau di rumah aja, apalagi emang yang benar-benar takut ya pandemi, aduh nggak boleh nih, jangan kemana-mana. Nanti ya apa ya, mungkin kita nggak juga sih, tetap kena juga kok. Ya bukan maksudnya kita, tetapi kita apa ya, dengan kita menyeimbangkan segala sesuatunya itu, maka selain fisik juga pikiran kita fresh, sehat. Jadi sehatnya fisik dapat, pikirannya juga dapat juga, seperti itu. Mudah-mudahan dapat menjawab. Terima kasih. Iya, jadi ternyata ya kita ya yang menentukan apakah isi piring kita itu punya keseimbangan gizi ya Dok ya. Jadi boleh makan mie instan tidak terlalu sering, tapi juga kalau bisa diusahakan yang tadi ada keseimbangan, ada proteinnya, telur, ada sawinya mungkin ya, untuk menyeimbangkan itu ya.
Jadi mungkin memang kitalah yang mengendalikan apa yang kita makan setiap hari. Jadi kalau tadi saya sekilas saya menangkapnya, kalau misalnya pergi ke kampus, kita juga menyeimbangkan dengan kegiatan fisik ya dok ya. Apa kalau misalnya ada tangga, lebih baik kita milih tangga supaya ada olahraga sedikit, terus kemudian mau jalan kaki untuk beraktivitas di sekitar kegiatan mungkin di rumah atau di kampus ya dok ya. Jadi setidaknya kita juga melatih tubuh kita itu untuk juga bergerak seimbang dan juga terlebih apa yang kita makan. Nah mungkin mahasiswa juga ingin bertanya ya tentang kebiasaannya yang begadang ini, yang sebaiknya kalau ngemil malam hari itu yang kayak apa sih dok? Apa harus kacang-kacangan atau buah-buahan gitu ya, kayak codot ya? Kalau codot kan malam hari makan buah, kita mungkin temannya. Ya itu yang ngemil yang kayak apa sih yang sebaiknya yang murah, yang tapi itu aman gitu, ada nggak sih dok? Minum air ya? Minum air malah kembung. Kembung ya? Memang betul. Jadi kalau sebenarnya itu faktor risiko juga. Jadi kalau kita tuh di atas jam 10, jam 11 malam tuh masih melek, itu faktor risiko untuk makan, ngemil, pasti bawaannya tuh lapar gitu. Memang apa ya, itu sudah seperti itu memang gitu. Jadi apalagi kalau ada mengerjakan tugas, melakukan aktivitas yang perlu konsentrasi, wah tambah cepat laparnya. Akibatnya ya emang kita akan cenderung untuk ngemil makan. Nah, tetapi bagaimana terus menyiasatinya misalnya? Ya betul disampaikan Bu Desi, ya konsumsi buah-buahan misalnya. Misalnya makan pisang tadi itu boleh, pisang kepo, pisang Cavendish, misalnya mau beli yang di minimarket kan ada jual ya, itu saya juga ya beli, itu makan pisang atau buah jeruk misalnya ya, atau makan buah-buahan, atau kalau yang ini apa ya namanya granola atau apa, saya juga yang kacang-kacang, jadi itu boleh, boleh ya, aman, iya. Jadi kenyang, tetapi tidak kenyangnya itu kemudian cepat dicerna, cepat diserap tubuh menjadi glukosa. Akibatnya kalau misalnya kita makannya apa ya, oke lapar nih, saya buat mie instan misalnya, ya memang karena adanya itu ya, kemudian ya kenyang, tetapi terus ngantuk, akibatnya malah ya nggak bagus juga gitu. Jadi tergantung, camilan boleh, tapi itu tadi apa yang kita konsumsi gitu. Dianjurkan memang buah-buah. Iya, jadi kalau ngemil yang sehat sebaiknya diusahakan buah atau tadi ya cemilan yang mengandung granola tadi yang mudah diserap oleh tubuh ya dok ya. Oh iya. Jadi ya kita pilih yang terjangkau ternyata dok ya, karena kadang makanan yang sehat itu adalah makanan yang mahal justru yang bahannya organik gitu kan. Nah itu kalau anak kos-kosan kan tinggal apa ya, susah milih yang murah, dan ya kan generasi micin ya dok, lebih suka ya. Itu tapi gitu. Itu tadi betul. Jadi sebenarnya terus kita diet terus menghindari ini menghindari itu, ya tujuannya kan untuk sehat, bukan untuk menyiksa diri kan, seperti itu. Kembali lagi kita memang apa ya, apakah kemudian misalnya nih adanya gorengan nih misalnya ya, kemudian ya kadang kan advice-nya gini, wah jangan makan gorengan, jangan makan minyak ya, dikatakannya mudah memang, tapi kadang kalau yang di sekitarnya yang jualan itu, yang adanya itu, ya susah. Gimana kita terus menghindarinya? Ya kita siasati. Oke, lauknya misalnya gorengan, tapi konsumsi sayurnya ditambah. Itu tadi kan 2/3 dari setengah piring
Jadi atau saya suka sayur, saya suka lalapan, saya suka urap-urap, enggak apa-apa. Lauknya ada gorengannya, it's okay. Tapi konsumsi sayurannya mencukupi seperti itu. Karena kalau sama sekali ya nggak makan susah ya kalau sepertinya apa ya? Ya memang ideal, tetapi sulit untuk dijalankan. Godaannya terlalu kuat ya dok. Ya. Kan pecinta gorengan lovers ya. Nah, gorengan. Oh ternyata begitu ya dok ya. Jadi harus ada yang kita tingkatkan ya untuk menyeimbangkan minyak yang kita mungkin hari itu kita terlalu banyak konsumsi ya. Jadi kita seimbangkan dengan minum yang jeruk yang bisa menyerap minyak mungkin gitu ya. Nah itu yang harus perlu keputusan yang bijak ini ya dok ya, supaya nggak kita asal makan gitu. Oke, baik. Ini saatnya nih mahasiswa nih mau bertanya tentang kebiasaannya selama ini, boleh, mau konsultasi kesehatan juga boleh, atau saya gerakannya yang paling gampang untuk mahasiswa apa sih gitu, ternyata naik turun tangga. Iya, oke. Baik, silakan. Siapa yang mau nanya nih? Batia dulu boleh. Atau kayak apa biasanya di kos-kosan? Karena kalau ibu ya dulu anak kos tidak beda jauh dengan yang diceritakan tadi ya. Yang tersedia di sekitar itu yang kita makan gitu, yang paling mudah, yang paling murah, yang paling gampang ditemukan. Apalagi kalau makannya rame-rame, pasti udahlah. Yang penting happy, seru kan. Makan apa aja dengan temennya nongkrong di warung kopi yang ada wifi-nya ya, itu kebanyakan kan ya gorengan dan teman-teman, kopi dan teman-teman gitu, terus sampai pagi. Oke, baik. Siapa nih? Handoko? Gimana nih kebiasaanmu? Beda nggak ketika di kos-kosan sama di rumah? Kalau di rumah baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat siang dok, perkenalkan saya Handoko dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini ingin saya tanyakan ini dok, terkait karena saya ini kan susah banget itu untuk gemuk gitu kan, udah banyak-banyak makan, sudah berusaha gitu dok, makan banyak-banyak gitu kan, tapi hasilnya itu tetap sama gitu, badan saya susah sekali gemuk. Nah, ada nggak gitu tips buat saya sehingga mudah itu, apakah cara saya salah atau gimana gitu dok? Mungkin itu ingin saya tanyakan. Iya, udah jelas ya dok ya. Si Handoko ini pengen gemuk, sementara kita semua pengen langsing. Ini beda server berarti maksudnya kalau. Oke, baik Handoko. Terima kasih pertanyaannya, Handoko. Jadi apa ya? Jadi seperti ini. Jadi kita itu yang mungkin dari sudut pandang ya, sudut pandang kita itu yang perlu kita dalam melakukan pendekatan untuk goalnya itu kita apa sih? Ya, goalnya itu adalah sebenarnya supaya kita itu hidup kita menjadi sehat, ya kan? Nah, sehat itu yang maksudnya bagaimana? Ya, dalam melakukan aktivitas fisik kita keseharian itu enak tidak, misalnya jalan dikit ngos-ngosan atau kita kayaknya lemes nih, kurang konsen apa itu. Jadi dengan demikian pola makan kita mengikuti, aktivitas fisik kita mengikuti. Kalau misalnya kepingin gemuk, pingin ini, pingin itu, nah itu tujuan yang Handoko inginkan tuh di pihak lain itu sebenarnya adalah yang diinginkan kan saya tuh enggak iri loh orang yang traveling, yang yang pamer ini itu. Saya tuh iri yang orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk lah, itu kan repot. Jadi nomor satu tuh kita sehat itu ya. Jadi misalnya bagaimana kalau sehatnya ini, kalau menurut artis ini tuh begini, saya makannya begini, bodinya begitu. Nah, inilah yang menyebabkan terus kita menjadi baper. Wah iya ya, saya juga kepingin kayak gitu, itu proporsinya
ideal nih bodinya. Nah, tetapi kembali lagi kita kepingin sehat, ya kan? Nah, sehatnya walaupun pedomannya itu sama ya mungkin ya, ya bukan mungkin, memang iya, dietnya seimbang, aktivitas fisiknya cukup, istirahat tidur malamnya cukup, stresnya di-manage. Tetapi sehatnya, settingan tubuhnya setiap orang, setiap individu itu berbeda-beda. Kita nggak bisa disamaratakan semua. Pokoknya panduannya ini, sebenarnya supaya bisa itu tidak bisa seperti itu. Jadi tetap kalau yang bisa saya berikan ya tetap aja dijalani pola makannya yang sehat. Nanti kemudian kalau mau diimbangkan juga dengan latihan kebugaran ya, misalnya olahraga tadi yang melatih otot misalnya. Handoko, olahraganya apa Handoko kalau berarti? Biasanya sore poli. Poli. Oh, ya. Oke, bagus. Jadi aerobic exercise kan, olahraga aerobik, banyak isinya yang bisa bikin napas tersengal-sengal, terengah-engah gitu, denyut jantung meningkat ya, lari ke sana sini kan, lompat-lompat juga, smash gitu, namanya volley. Tapi juga imbangkan dengan apa? Yang olahraga isometrik, apa contohnya? Push up. Tadi yang ada video saya yang latihan squat. Jadi untuk melatih otot ya. Jadi melatih otot kita, nanti massa tubuh akan naik. Bukan gemuk yang diharapkan, tidak bisa gemuk, tapi supaya kita menambah massa otot. Nah, jadi bobotnya naik, tetapi yang bertambah adalah massa ototnya. Bukan berarti asumsinya harus ke gym yang latihan beban, tidak perlu. Dengan beban tubuh kita sendiri aja sudah mencukupi ya. Jadi diseimbangkan aktivitas olahraganya gitu. Kalau saya belum kuat dok push up di lantai, nggak apa-apa. Tadi kan saya contohkan push up di tembok bisa. Kita bisa mengatur sesuai dengan tingkat kebugaran dan kebisaan kita masing-masing seperti itu. Gitu. Jadi yang penting adalah sehatnya dulu gitu. Kalau body image mah ya nanti bisa lah ngikutin lah, tapi yang penting kita sehatnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa. Ya, itu ya penjelasannya ya Handoko ya. Masih ingin gemuk sekarang? Iya, ternyata itu yang membuat persepsi sebagian besar anak muda juga kali ya dok ya. Apa namanya, pingin gemuk. Padahal ternyata adalah massa tubuh yang seimbang, yang tadi yang sehat, goalnya adalah sehat. Jadi bukan saya kurus, gemuk, tapi yang proporsional itu tujuan. Tapi kalau misalnya kurus, sehat, nggak apa-apa. Gemuk juga lebih sehat gitu, mungkin itu yang harus lebih disyukuri ya dok ya. Gimana nih Handoko, masih pingin nambah berapa kilo? Yang ditambah itu ternyata massa tubuh, coba tunjukkan ini bisepmu. Yang tadi loh, yang apa volley tadi loh. Six pack. Gitu. Iya, itu kan mestinya ya, apa namanya, udah bagus nih ya, volley, kamu loncat, kamu ini. Itu yang sebenarnya yang lebih penting. Iya. Gimana nih Handoko? Sebenarnya untuk menumbuhkan badan itu saya tuh enggak banyak sih Bu, yang ingin saya tuh maunya proporsinya optimal gitu Bu, sesuai dengan tinggi badan saya gitu Bu. Jadi tuh yang saya butuhkan sekitar 3 kiloan gitu, cuman naikkan sampai segitu itu susah sekali Bu buat saya gitu Bu. Padahal sudah bisa makan banyak, bisa mengatur, itu susah tuh Bu buat saya. Gitu sih. Jadi massa tubuh ya, apa namanya tadi ya dok ya, ototnya yang harus dinaikkan 3 kilo Handoko. Apa tadi pakai olahraga. Jadi bukan lemaknya ya. Jadi tubuhnya yang dibentuk dari massa ototnya ternyata gitu. Apalagi masih muda, masih bisa memiliki proporsi tubuh yang sehat tadi. Jadi massa tubuhnya. Ngitungnya gimana sih dok? Apa tadi Handoko bisa ngitung kurang 3 kilo? Oh, iya. Gimana nih? Saya lupa hitung-hitungannya karena udah masa lalu sebelum. Iya. Saya berat badan yang dalam kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan, tapi tinggi badannya dalam
meter, indeks massa tubuh itu body mass index. Tetapi yaitu perkiraan kasar aja, rough estimate gitu. Jadi kadang ada ya mungkin BMI-nya masih normal ya, tetapi karena aktivitas fisiknya kurang, akibatnya sering banyak duduk ya, jadi kurang bugar tubuhnya. Walaupun BMI-nya masih ideal. Ada juga mungkin kalau BMI-nya cenderung kurus, kurang. Misalnya, tetapi secara keseharian sehat, bugar, ya no problem gitu, nggak masalah gitu. Oke, iya. Baik, terima kasih Dok. Ini aktif dilihat nih. Iya, oke. Mantap loh sebenarnya Handoko ya. Tinggal diteruskan konsisten gitu antara mumpung masih muda ya, karena ada saat-saat di mana waktu untuk berolahraga itu makin pendek ya Dok. Iya, gimana nih Handoko? Ada lagi yang mau ditanyakan yang tadi gimana? Terima kasih Dok. Sama-sama. Dan izin menambahkan Bu Desi mungkin sedikit. Jadi seperti kebiasaan olahraga yang dilakukan Handoko, volley itu bagus sekali karena apa ya, aktivitas fisik yang kita lakukan bahkan di masa muda itu sejatinya adalah juga investasi untuk mendatang gitu. Sekarang kalau ibaratnya itu kalau kita di masa muda itu bugar bisa melakukan olahraga, contohkan saja atlet ya, itu di masa tuanya itu sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baik itu. Jadi andai kata ada penurunan dari kapasitas fisik itu tidak sedrastis kalau di usia mudanya sudah tidak bugar kayak hidupnya, seperti itu. Jadi itu juga investasi kan tidak melulu uang, investasi juga tubuh yang sehat juga investasi kan, seperti itu. Kita mindset kita lah, tergantung pola pikir kita. Oke, setuju Dok bahwa kesehatan adalah investasi ya, dan ini yang sering diabaikan ya oleh kita semuanya karena ya sudahlah gitu ya, kayaknya orang nggak pingin mikir berat tapi ternyata beresiko di kemudian hari. Oke, baik, yang lain silakan, siapa yang mau bertanya tentang kebiasaannya atau yang selama ini sudah dilakukan. Ada nih Mbak Palma mau nanya lagi? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya ada satu kepada Dr. Ronald. Itu berkaitan dengan kebiasaan di mana di pagi hari itu ketika sudah jam 10, jam 11 itu kenapa kita suka mengantuk begitu Bu? Apalagi nggak ada gerakan, bahkan ketika ada gerakan pun di setiap waktu itu saya sering mengantuk begitu di jam-jam segitu Bu. Terima kasih. Ya, sama ya ternyata keluarnya. Iya, silakan Dok. Iya, sama juga saya juga. Gimana jawabnya gitu. Ya, tapi betul. Jadi kalau saya pribadi, misalnya kita mungkin ya sarapannya terlalu tinggi karbohidrat yang cepat dicerna, cepat diserap tubuh, menaikkan kadar gula darah, akibatnya kita cenderung mengantuk. Karena sebenarnya kalau ditinjau dari memang secara perjalanannya itu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dicerna. Pada saat tubuh kita mencerna makanan itu, khususnya yang karbohidrat itu, maka aliran darah itu akan relatif ya lebih terpusat ke organ pencernaan. Akibatnya yang untuk ke otak itu relatif berkurang. Akibatnya kita menjadi ngantuk itu tadi. Lah, bagaimana seperti ini ya? Kita siasati misalnya sarapannya yang ya karbohidratnya jangan banyak-banyak lah gitu ya. Atau dipilih yang itu tadi, misalnya roti gandum, atau misalnya buah, sarapannya pisang, atau di sela-sela kuliah misalnya, atau jam-jamnya mulai mengantuk itu
ada camilan, misalnya camilannya yang sehat, misalnya pisang atau biskuit ya bukan yang biskuit yang ini sih, yang ada apa krimnya yang manis, bukan, tapi yang biskuit ya nanti jadi nyebut merek ya, ya apalah, tapi ya boleh lah maunya 1 atau 2 gitu ya. Kemudian ya cuci muka kalau saya gitu, cuci muka, kemudian lakukan aktivitas stretching, peregangan misalnya ya, ringan-ringan aja, misalnya dari kita apa namanya gimana ya, misalnya kan kita banyak duduk nih, kemudian pinggang tuh jadi sakit misalnya ya, kita berdiri sebentar, kemudian saya ini ada kursinya, kita stretching begini ya, tangannya megang, kemudian stretching untuk punggungnya supaya rileks. Kita apalagi lari-lari kecil misalnya seperti itu. Jadi pikiran bisa fresh, jadi nggak ngantuk. Karena memang ya gimana ya, di kantor pun juga seperti itu gitu sih. Kalau sudah gitu kemudian ruangannya ber-AC gitu, wah ini kok enak ini. Jadi boleh ngantuk ya, mensiasatinya bisa seperti itu ya. Nah. Oke, seperti itu ya. Ternyata asupan kita di pagi hari ya, ternyata sarapannya yang salah milih ya dok ya. Jadi kalau kebanyakan karbohidrat berarti kayak nasi goreng kita hindari ya. Biasanya pagi sarapan nasi goreng gitu, karena kan nasinya yang kemarin-kemarin kan masih banyak kan, terus paginya kita sarapan nasi goreng. Ternyata itu ya efeknya ya, kita karena banyak karbonya bikin kita ngantuk ya, tergantung dari apa yang kita ini. Jadi seperti itu ternyata. Saya juga baru menyadari gitu ya dok ya, salah makan ternyata gitu ya, ternyata kalau jam 10. Jadi tapi itu tadi sudah ada tipsnya ya Pak Oma ya, kalau kita jam 10, gimana 10-11 tidak membuat kita boci duluan gitu ya, karena masih jam 10 kan, atau masih di kelas gitu. Ya sudah ada tipsnya tadi, apa namanya, sarapan paginya itu juga harus selektif, yang tidak bikin kita ngantuk hari itu. Kemudian juga stretching tadi ya dok ya, sambil yang ngemil-ngemil, tapi yang ngemil-ngemil apa biskuit yang tidak terlalu manis ya, yang gandum atau apa gitu ya. Mungkin bisa dicoba ya Mama ya. Ya kita buktikan besok jam 10 kita ngantuk enggak. Kalau masih ngantuk ya berarti kita memang suka tidur dok. Atau tidurnya kurang memang. Oh tidurnya kurang ya. Ya oke. Iya baik, karena ngerjainnya SKS-an ya. Ada lagi Pak Ma yang Pak Ma ingin tanyakan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih Bu. Terima kasih dok. Ya, makasih Pak Ma. Ada lagi nih, Nasa mau tanya? Iya, terima kasih Bu Desi atas kesempatannya. Iya dok, saya mau bertanya, kalau waktu-waktu apa aja sih yang kita tuh efektif gitu apa ya, buat olahraga gitu, buat melunturkan lemak-lemak gitu. Waktu efektif buat olahraga. Kadang soalnya saya itu biasanya olahraganya itu sore gitu sebelum maghrib. Jadi itu efektif atau enggak dok sebenarnya? Terima kasih. Ya oke, waktu yang tepat untuk olahraga gitu kan. Biasanya ada yang sore hari, ada yang pagi hari, ada yang siang hari, bahkan ada yang malam gitu lari-lari gitu, atau malah badminton ya dok ya. Ya itu sebenarnya gimana sih dok yang benar gitu? Ya baik, terima kasih Nasa, terima kasih Bu Desi. Jadi kapan waktu yang tepat ya? Ya kalau misalnya seperti yang diceritakan Nasa tadi, sore saya bisa, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, no problem. Jadi apa namanya, kalau pas luangnya bisa sore, ya sore hari kita menyempatkan waktu untuk berolahraga. Kalau misalnya bisa bangun pagi, ada waktu, bisanya pagi, ya silahkan, no problem gitu. Sebenarnya kalau apa ya, olahraga, tetapi sebenarnya ada ini sih, ada semacam apa ya,
sebaiknya jangan terlalu dekat dengan waktu tidur, karena nanti malah jadi nggak bisa tidur. Badan itu, apalagi olahraga yang intens ya, olahraga misalnya angkat beban yang intens atau aerobik yang intens, misalnya 2-3 jam sebelum waktu tidur, nanti malah nggak bisa tidur, tidurnya nggak bisa nyenyak. Itu aja sih. Tapi selain daripada itu, anytime ada waktu untuk melakukan olahraga, lakukan olahraga. Dan apa namanya, sebenarnya kan anjurannya kan dalam satu hari itu tadi seperti yang di PowerPoint saya, minimal 30 menit sehari. Asumsi kita kan, wah iya saya harus menyiapkan waktu khusus 30 menit setiap harinya. Jadi selama 30 menit itu misalnya kita jalan kaki terus, selama 30 menit itu kita sepedaan. Sebenarnya tidak begitu. Pokoknya dalam satu hari itu total jumlahnya itu kita bisa 30 menit. Misalkan nih, dari kos-kosan ke kampus jalan kaki. Itu sudah misalnya jalan kakinya 7 menit. Itu kan sudah 7 menit itu olahraga. Kemudian yang lain misalnya ya itulah, jadi apa ya, misalnya ada yang suka badminton, ya nggak apa-apa, badminton itu juga aktivitas olahraga. Atau yang sekarang trending, ya, banyak yang suka bersepeda, ya monggo, no problem, itu juga aktivitas olahraga yang baik. Itu asalkan kita sesuaikan dengan tingkat kebugaran kita. Misalnya kalau kita sudah lama banget nggak olahraga nih, ya jangan diforsir gitu ya, jangan terus langsung sepedaan 20 menit atau lari kencang, ya nanti malah badan sakit semua gitu ya. Ya kita bertahap gitu. Tapi kalau kapan, sebenarnya tidak ada waktu yang ideal. Kalau mau pagi pun bisa, it's okay pagi. Mau sore nggak masalah. Ya cuman tadi jangan terlalu dekat dengan waktu tidur malam gitu kan. Itu aja sih. Atau kalau habis makan misalnya makan kenyang itu ya jangan langsung tetap berolahraga ya, karena waktu ya masih optimal untuk mencerna makanan gitu. At least 2,5 jam setelah makan, it's okay gitu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih dok atas jawabannya. Sama. Penting nasa olahraga. Iya, baik. Karena nanti kalau dijawab apa namanya yang bagus yang pagi, terus ternyata karena pagi nggak sempat nggak pernah olahraga ya dok ya. Padahal sebenarnya ternyata totally ya satu hari 30 menit ternyata. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Tapi kan ada juga dok ya tadi apa namanya kalau olahraga sebaiknya tidak dekat dengan waktu tidur. Kemudian 2-3 jam setelah makan berat baru boleh olahraga. Tapi kan kadang-kadang kalau kita habis olahraga, terus kan kita lapar ya. Terus lapar itu sebaiknya memang langsung boleh makan atau nanti nunggu dulu beberapa jam, itu yang benar kayak apa dok? Iya, memang biasa berolahraga mungkin lebih ke ini dulu, Bu Desi, kalau mungkin minum dulu ya. Kita mencukupi dengan kita rehidrasi, kita minum biar karena misalnya aktivitas olahraga, apalagi olahraga yang intens kan keringat banyak keluar ya. Kita gantikan keringat yang keluar supaya tidak dehidrasi. Biasanya sih, tapi relatif berbeda. Nah, setelah minum gitu kan pasti lambung terisi, kita tidak segera kepingin makan gitu. Tapi kalau memang ya sebaiknya ya ditunggu dulu memang. Biasanya setengah jam kah atau 45 menit gitu baru makan seperti itu. Atau kalau mau ngemil dulu ya boleh, nggak masalah. Biasanya kan ada yang ini snack bar ya, tidak menyebut merek lah, yang seperti itu boleh lah untuk mengganjal aja bro sebelum makan utama seperti itu. Oke, jadi minum ya, sebaiknya minum dulu atau makan makanan yang ringan, tidak langsung makanan yang berat setelah berolahraga. Oke, baik. Ya, ini ada pertanyaan juga nih, Nifos kayaknya mau nanya ini. Nifos mau nanya, silakan. Sebenarnya sih Bu, pertanyaan tadi udah sama seperti yang Handoko sih Bu yang tadi. Mungkin Nifos mau nanya kelanjutan dari itu sih Bu.
terkait yang pertanyaan Handoko tadi. Sebelumnya perkenalkan Dok, saya Nipos dari Universitas Sumatera Utara. Mungkin pertanyaan saya gini Dok, kan bisa misalnya ada beberapa orang yang memilih minum obat ataupun minum susu untuk menambah berat badan. Kira-kira dari segi kesehatan itu gimana sih Dok? Soalnya juga Nipos pernah pas SMA pernah minum obat. Sebenarnya itu dari Abang Nipos yang tapi itu ada sisa sehingga daripada kebuang sia-sia akhirnya Nipos pakai untuk nambah berat badan. Dan itu kurang lebih dalam 3 minggu itu udah nambah sekitar 3 kilo sampai 4 kilo. Nipos pun terheran, tapi nggak lama setelah itu nafsu makan berkurang setelah berhenti minum obat. Jadi kira-kira Dok, itu gimana sih? Terima kasih Dok. Ya, silakan Dok. Ya, baik, terima kasih Nipos. Jadi kalau untuk apa ya terkait dengan penggunaan suplemen atau obat misalnya yang untuk menambah berat badan apa itu saran saya kita perlu menyikapinya ya dengan berhati-hati. Bukan berarti tidak boleh, tetapi kita supaya lebih berhati-hati saja. Karena seperti ini, kalau misalnya dalam hitungan hari atau misalnya 1 minggu, kemudian cepat ya naik berat badan, itu apakah itu maksudnya seperti ini? Karena ada obat-obat tertentu itu yang memang dia tuh efek bekerjanya menahan air, retensi air. Jadi nambah itu mungkin berat itu air aja, belum tentu itu adalah massa otot. Misalnya seperti itu penjelasan Nipos. Sama halnya dengan misalnya kita diet dengan tujuan untuk menurunkan berat badan. Pada minggu-minggu pertama yang turun adalah ya ada orang menyebut yang istilah ini ya water weight ya. Jadi memang air dulu yang banyak. Jadi kalau misalnya ingin menaikkan berat badan, ya ada kan suplemen yang bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Misalnya yang secara alami itu ada kurkuma itu ya, temulawak itu yang dari herbal secara alami itu ya. Atau ada yang bentuknya sudah dalam apakah itu bentuknya kapsul atau tablet itu bisa untuk membantu menambah nafsu makan. Jadi seperti itu. Jadi tetapi nomor 1 adalah dari pengaturan dietnya. Jadi selama kita pola makannya sudah seimbang dari karbohidratnya, protein, jumlah lemak, vitamin, mineral, sayur, buah, dan aktivitas fisiknya mencukupi, saya kira dan enggak masalah. Yang penting karena goalnya adalah kita itu sehat, bukan kalau ibarat kata kalau kita mau nurutin body image itu sebenarnya ya apa ya kita malah itu bisa menimbulkan anxiety, mungkin kecemasan untuk diri kita yang sebenarnya itu nggak perlu. Ya ini adalah tubuh saya, ini hidup saya ya. Selama saya menjalaninya dengan baik, enjoy, sehat, nggak menjadi masalah untuk orang lain gitu. Itu seperti itu aja. Kalau boleh saya jawab, terima kasih. Ya, seperti itu ya, Nipos masih bisa mengikuti ya tadi penjelasan dari Dr. Ronald. Itu ya, ternyata punya efek tadi ya, memperhatikan untuk berhati-hati tadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan berat badan seperti juga Handoko tadi, maka kita bisa menggunakan yang lebih alami ya, karena kadang-kadang yang sifatnya instan seperti itu juga memiliki efek samping ya Dok ya. Mungkin tidak dalam waktu dekat tapi jangka panjang itu harus diperhatikan juga, apalagi Nipos meneruskan yang tanpa petunjuk dokter loh ya. Kamu nanti kan mungkin khusus ya untuk kakak itu ada tujuannya sehingga mungkin diberikan tadi ya, direkomendasikan. Oke, mungkin kedepannya harus lebih berhati-hati, tapi yang jelas adalah tujuan kita ingin memiliki
tubuh yang sehat, dan ya, makanya itu kita juga harus memperhatikan pola apa yang kita makan dan juga kebiasaan kita, mungkin gitu ya. Jadi lebih baik kurus tapi sehat, tidak gampangan sakit, kamu bugar, nggak ngantukan gitu kan dok ya, ngikuti kuliah itu lancar, bisa konsentrasi, itu sebenarnya lebih penting buat Nifos sebenarnya gitu kan. Atau lagi naksir kali ya dok ya. Biasanya gitu kalau ada yang ditaksir ngotot gitu. Oke, baik, mungkin gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Nifos pertanyaannya, atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Itu aja sih Bu, terima kasih dok. Sama-sama, sehat-sehat selalu. Ya, baik. Itu tadi pertanyaan Nifos. Silakan, ada lagi, kita memang sudah di penghujung acara ya. Udah mau jam 3 waktu Indonesia Barat, tapi Ibu masih memberikan kesempatan barangkali siapa yang masih ingin bertanya, atau Rosa atau Fatia juga boleh nanya lagi. Pak mau udah nanya, Previn? Iya, Previn? Saya Bu. Oh, Fatia. Oke, silakan Fatia. Apa yang ditanyakan? Halo dok, selamat sore. Jadi saya mau tanya nih dok, berhubungan sama nafsu makan nih dok. Nafsu makan saya kadang nggak stabil gitu. Mungkin ada hubungannya juga sama ini ya, periode masa menstruasi. Tapi kayak ekstrim gitu loh dok. Kadang kayak seharian bisa nggak makan, kadang yang seharian makan terus gitu dok. Kira-kira gimana ya dok mengurangi keekstriman itu gitu dok? Mungkin demikian, terima kasih. Ya langsung dok, ya itu tadi ya Fatia, bisa seharian nggak makan, terus ada yang seharian makan terus. Oke. Mungkin jokes mungkin lebih kuat menahan lapar daripada menahan rindu gitu mungkin. Oke, jadi begini Fatia, memang faktor hormonal juga berpengaruh ya, karena bisa mempengaruhi psikis juga, sehingga akibatnya jadi aras-arasan gitu, nggak kepingin lah makan gitu. Tetapi misalnya ya disiasati, misalnya kita kalau nggak kepingin makan besar, ya minum susu atau ngemil kayak apa gitu ya boleh gitu. Jadi diusahakan supaya lambung tuh jangan kosong dalam waktu terlalu lama, karena khawatirnya nanti adalah risiko untuk kita menjadi sakit emah ya, sakit lambung, dan sekali sudah mengalami sakit lambung itu akan sering kumat gitu. Nah itu kita jaga supaya jangan sampai sakit lambung. Nggak apa-apa, jadi kalau diisi dengan minum susu atau ini misalnya sari kacang hijau, apapun yang penting ada kalori lah, ada kalori yang masuk ya, seperti itu gitu. Tapi jangan boba gitu yang manis-manis gitu ya once in a while boleh, tapi kalau everyday suka minum itu ya jangan gitu ya, karena kandungan gulanya itu yang tinggi pada minuman kekinian ya, misalnya seperti itu ya, yang banyak toppingnya, ada yang boba, yang jelly atau apa, itu yang perlu diwaspadai itu kadar gulanya ya. Karena memang enak misalnya kalau yang suka manis ya minumnya itu enak, tapi dalam jangka panjang itu hati-hati, itu bisa menjadi faktor risiko untuk penyakit gula, kencing manis. Jadi harus dicermati juga itu. Atau buah misalnya tadi ya, misalnya memilihnya buah boleh, nggak apa-apa. Iya, seperti itu ya Fatia ya. Jadi memang hormon mempengaruhi ya, tapi tidak boleh ternyata kurang baik kalau kita tidak memberikan kesempatan lambung kita untuk juga mendapatkan tadi atau tubuh kita mendapatkan gizi yang diperlukan bagi kita beraktivitas sepanjang hari. Gitu. Iya, boleh lah. Gimana Fatia? Oke dok, terima kasih dok. Sama-sama.
Alhamdulillah sehat. Oke, karena kalau hormon itu kadang seperti ekstrim ya, Dok ya. Betul, Tapi betul. sekali lagi kita harus memikirkan jangka panjangnya. Karena itu tadi resikonya bisa kena sakit lambung dan juga ya itu tidak kurang sehat untuk yang kedepannya. Jadi tetap harus ada yang dimakan ya, Dok ya. Kalori bukan gula, tapi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk satu hari. Ya, oke, baik. Ada lagi yang lain ya? Kalau saya dulu ingat paling cepat kurus itu kalau patah hati, Dok. Karena tertekan. Kok bisa cepat kurus ya? Padahal ampun. Iya, jadi ingat. Baik, ada lagi yang lain? Syarif, ini Syarif di mana nih? Ya, belum memunculkan. Lagi di luar, Bu. Di luar, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sama Syarif? Belum ada, Bu, cukup. Ya, oke, baiklah, bisa tetap mengikuti ya. Eva juga, ini ada Eva, Meta, dan Nita. Belum bertanya. Siapa yang mau bertanya dulu? Meta mau nanya? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Terima kasih untuk waktunya Bu Desi dan dokter. Perkenalkan, saya Meta Trisna Wijayanti dari Universitas Tanjung Pura. Saya ingin bertanya untuk cuci tangan. Untuk masa pandemi ini kan diwajibkan pasti cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Tapi ini karena lebih sering pakai hand sanitizer tuh, biasanya kan makan pakai tangan nih, lalu karena sudah menggunakan hand sanitizer, jadi kayak pikirannya, oh udah bersih menggunakan hand sanitizer, jadi tuh tidak mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir lagi. Itu menurut dokter gimana? Silakan, Dok. Oh, wow. Iya, baik. Terima kasih, Meta. Ini keren juga, keren pertanyaannya. Saya nggak menduga pertanyaan begini. Oke, baik. Jadi sebenarnya ya ini faktor kebiasaan sebenarnya. Dan saya sendiri pun juga kadang kalau kita memang lebih enak ya makannya menggunakan dengan tangan gitu, dan it's fine gitu. Jadi no problem selama kita yakin sudah, dan juga tangan sudah bersih. Saya dibersihkan dengan hand sanitizer, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa ada untuk cuci tangan, saya dengan air mengalir ya, ada kerannya dengan sabun, ya lebih dianjurkan untuk cuci tangan. Tapi kalau misalnya di tempatnya nggak adanya hand sanitizer, ya nggak apa-apa gitu. Dan juga sebenarnya ada dugaan seperti ini. Udah sih, Meta. Sebenarnya kita tuh makan pakai tangan gini ya, itu melatih juga sistem imun di tubuh kita gitu loh. Jadi gimana ya ibaratnya? Ya walaupun sebenarnya itu kalau dari segi medis juga hati-hati juga ya, karena pada misalnya penularan penyakit, misalnya faktor misalnya ada terutama terkait dengan kecacingan, itu tulisannya kita kalau tangan kita nggak bersih bisa ikut masuk. Tapi selama kita sudah bersihkan ya, even dengan hand sanitizer pun nggak apa-apa. Tapi lebih dianjurkan untuk cuci tangan, karena cuci tangan dan air mengalir dan sabun, karena tidak semua ibaratnya polutan atau yang kotoran di tangan itu kita betul-betul bisa bersih dengan hand sanitizer seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, seperti itu, Meta. Jadi harus tetap dengan lebih aman cuci tangan dengan air mengalir ya, Dok ya. Iya. Gimana, Meta? Ya Bu, sudah paham. Tapi lebih diutamakan mencuci tangan pakai air mengalir. Iya, betul. Ya, oke, baik. Terima kasih, dokter. Iya. Ya, mungkin langsung bisa ini ya bantu buat ada trouble di kursornya ini untuk mengembalikan remove spotlight-nya. Nasa? Oh iya Bu Desi, sebentar. Nah, Ibu ada ini nggak muncul ya kursornya.
Ya, itu pertanyaan Meta tentang tadi ya penggunaan hand sanitizer. Memang itu kalau praktis kalau nggak nemukan air ya dok ya, Iya. boleh ya. Iya. Tapi ternyata melatih imun ya. Iya benar. Karena kalau gimana ya? Kalau sebenarnya kita tentu yang dianjurkan sekali itu perilaku hidup yang bersih dan sehat. Tetapi kalau ya ini sih mungkin saya tidak mainstream ya menurut. Tapi kalau terlalu bersih banget gitu ya enggak bagus juga sebenarnya. Ya, terutama misalnya ini jangan makan di yang emper gitu, warung gitu nanti gampang sakit gitu ya. Sebenarnya ada sudut pandang lain kalau kita memaparkan yang ya tentunya juga ya paling tidak ya tangannya sudah bersih ya, kalau sudah cuci tangan gitu ya sudah, atau dengan hand sanitizer. Tapi kalau kita dilatih tubuh kita paparkan dengan ibaratnya kuman atau sebagian dari kuman itu, sehingga sistem imun tubuh kita itu ibarat kata sudah dalam tanda ketik berkenalan lah dengan kuman. Jadi kedepannya kalau misalnya pas ada kumannya yang beneran, ya kita sudah siap tubuh kita. Prinsipnya vaksinasi COVID kan juga sama, imunisasi apapun kan juga sama. Jadi mengenalkan tubuh kita dengan kumannya. Seperti itu. Nah, kalau penularannya lewat mulut ya contohnya tadi ya makanya dengan tangan. Tapi tentu saja nomor satu ya kita menjaga kebersihan tangan supaya terhindar dari itu. Nah, cuman kan makanan-makanan tertentu kan memang tidak bisa dipungkiri lebih enak dimakan dengan tangan daripada sendok dan garpu seperti itu. Ya, betul sekali dok. Iya, baik ya, kita udah hampir jam 3 sore ya. Pastinya Dr. Ronald juga ada kegiatan, dan tapi sekali lagi terima kasih ya dok ya sudah membuat kita lebih lagi di-refresh gitu tentang memahami diri kita sendiri dan apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk tetap memiliki ya, sebenarnya tujuan kita adalah kita memiliki tubuh yang sehat, bugar, dan ini menjadi investasi di masa depan. Atau mungkin sebelum ditutup ini dok, kalau tadi memang banyak sudah memberikan kita banyak statement ya, atau ada sesuatu pesan yang mau disampaikan untuk mahasiswa modul Nusantara ini ya, menjadi closing statement buat mahasiswa ini. Ada nggak dok nih? Dikit aja. Apa jadi ya ya ini tetap kita jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita tetap sehat, terhindar dari penularan COVID. Tetapi yang perlu diingat bahwa memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian juga mendapatkan vaksinasi itu adalah upaya-upaya ya kita supaya tidak tertular ya. Tapi dari dalam tubuh kita sendiri juga kita harus menjaga dengan pola hidup yang sehat, yaitu makan dietnya dengan seimbang komposisinya, dengan pedoman tadi si piringku, dan menyeimbangkan dengan aktivitas fisik dan istirahat, khususnya tidur malam ya. Ini yang mungkin agak repot ya, tapi diupayakan cukup ya. Kalau bisa yang dapat tidur malam nyenyak ya 6 jam lah paling enggak ya, sekurang-kurangnya itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan mungkin kurangi paparan terhadap berita atau informasi yang ya apakah itu hoax atau apakah event dari medsos gitu ya, yang membuat kita akhirnya jadi kita punya body image begini, harus begitu. Itu abaikan saja gitu. Yang penting kita menjalani hidup kita dengan sehat dan baik ya, itu. Oke. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ronald. Jadi ini menandaskan lagi ya dari apa yang telah
jelaskan tadi dari awal sampai dengan akhir tentang menjaga pola hidup kita untuk tetap sehat dengan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian juga tetap beraktivitas karena ternyata tadi lebih ringan ya, 30 menit aktivitas fisik yang efektif selama 1 hari gitu. Jadi itu tetap yang harus diperhatikan dan tidur yang cukup. Karena ini nanti apa yang sudah kita tata di masa muda itu juga akan mempengaruhi masa depan kalian, memiliki tubuh yang sehat, bisa beraktivitas, dan juga tentunya kita tetap memiliki tubuh yang bugar. Oke, baik. Terima kasih Dok sekali lagi. Salam buat keluarga. Dan terima kasih tentunya untuk semua yang telah dibagikan bagi mahasiswa pada hari ini. Jadi sekali lagi ini waktunya bagi kita untuk juga merefleksikan ya apa hal yang baik buat tubuh kita dan juga harus bermanfaat. Itu yang harus kita berikan untuk tubuh yang kita cintai ini. Oke, baik. Sebelum diakhiri dan Dr. Ronald meninggalkan ruang virtual, kita foto dulu ya. Sharing, Nivos dan Nita, Eva bisa membuka kameranya. Iya, oke, baik. Dok bisa membagikan cinta sama mahasiswa untuk Indonesia. Jadi kami selalu memiliki banyak cinta untuk Indonesia. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk cinta yang dibagikan sore hari ini. Terlebih kita juga mencintai tubuh kita sendiri agar juga tetap sehat untuk diri kita dan juga untuk seluruh keluarga kita. Baik, selamat sore Dok. Ya, dan juga seluruh mahasiswa. Kita akan ketemu besok ya, hari Senin jam 9. Ya, tadi sambil dilihat nanti ada informasi dari Kak Nasa untuk absensinya tadi sepertinya sepadanya masih belum bisa dilihat, tapi mungkin aja ada trouble di jaringan ya. Tapi kalau kalian bisa melihat absensinya bisa segera absensi. Oke, gitu ya. Besok pagi hari Senin tanggal 24 Januari kita akan refleksi yang ke-6 tentang moderasi beragama dan juga merefleksikan radikalisme dan intoleransi. Baik, selamat sore. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu. Ya, baik. Salam buat keluarga. Terima kasih Dokter. Sama-sama, Nasa. Oke, baik.